salam untuk jemaat pergabungan pada siang hari ini. Sebelum kita mengantar Ibu kasih kita dalam peristirahatannya terakhir, kita mau dikuatkan oleh Tuhan melalui firman-firman Tuhan yang akan sampaikan kepada kita secara khusus untuk keluarga yang ditinggalkan pada saat ini, sehingga mereka tetap kuat terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau bernyanyi, saya mau iringi Yesus. Baik, kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, Allah yang berdaulat dalam kehidupan kami umat-Mu, kami datang dan bersyukur karena Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memelihara kami, dan Tuhan juga yang mengumpulkan kami kembali ke dalam pangkuan-Mu. Kami bersyukur siang hari ini kami diberi Tuhan waktu untuk kami belajar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami sehingga kami menghadapi pencobaan, menghadapi kesusahan, kami beroleh kekuatan melalui firman-Mu. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang Bapak Ibu sedang jemaat perkabungan yang dikasihi Tuhan. Kita sebelum berangkat ke pemakaman, kita mau belajar sedikit firman Tuhan untuk kita. Saya akan membaca dari 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bu Bapak Saudara di dalam Tuhan, kita mau belajar tentang menyikapi pencobaan. Itulah dia. Bagaimana sikap, bagaimana tanggapan kita menghadapi pencobaan, kesusahan atau ya perpisahan kita dengan kekasih kita. Pertama di depan kita ini ada ibu kekasih kita, Ibu Maria yang telah dipanggil Tuhan, telah bersama-sama Tuhan di surga, dan kita mau melihat apa yang Tuhan ajarkan kepada kita waktu kita menghadapi kesusahan seperti ini. Paulus memberi nasihat kepada orang-orang di Korintus bahwa pandangan kita terhadap pencobaan, dikatakan tadi bahwa pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Pencobaan itu, jadi apa yang Tuhan izinkan kepada kita, keluarga rumah tangga, semua kita sebagai anak-anak Tuhan, dan kita melihat bahwa ada kehendak Tuhan, ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita orang percaya, bahwa Dia menciptakan kita supaya kita memuliakannya. Ia menciptakan kita, Dia memelihara kita. Ia yang menciptakan kita, Dia yang memberikan napas hidup, sehingga satu saat waktu Tuhan yang mengambil roh itu, sehingga terjadilah kematian di dalam hidup kita orang percaya. Karena Tuhan mengambil roh kita kembali kepadanya, dan ibu kekasih kita yang dipanggil Tuhan, dia sudah bersama-sama dengan Tuhan. Rohnya, ia sudah hidup di pangkuan Tuhan di surga. Dan inilah yang kita lihat, supaya kita yang masih hidup, kita yang masih sehat kuat saat ini, kita perlu menyikapi hal seperti ini, bahwa pencobaan, kesusahan yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita manusia. Kenapa? Karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita untuk menghadapi semuanya itu. Nah, kita melihat juga bahwa pencobaan ini dikatakan bahwa Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi Tuhan tidak membiarkan kita. Dia memberi pertolongan, Ia memberi penghiburan supaya kita kuat dalam iman. Karena kita ini hanya dipisahkan sementara saja. Dipisahkan sementara kita dengan ibu kekasih kita. Ia telah dahulu diangkat Tuhan daripada kita, dan itu hanya perpisahan sementara. Nanti ada hidup yang kekal. Di balik semua kematian ini, waktu Yesus datang nanti, orang-orang yang mati dalamnya lebih dahulu bangkit. Itu kebangkitan tubuh yang sudah menjadi tanah, yang sudah menjadi debu. Ada kebangkitan tubuh kemuliaan yang Tuhan berikan kepada umatnya. Nah, sebab itu kita tidak usah terlalu berlebihan dalam duka kita ini, karena kita ada keyakinan, ada pengharapan kita bahwa kita akan bertemu dan hidup selama-lamanya nanti bersama dengan orang tua yang kita kasihi. Dan Tuhan itu yang dikatakan tadi, tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan kita. Tuhan itu yang menolong kita melalui firman-Nya, mengajar, mendidik, membentuk kita menjadi orang yang sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh menaruh harapan hidup kita kepada Allah dengan sungguh, sehingga bila waktu Tuhan memanggil kita, kita sudah siap. Kita sudah siap, dan kita didapati dalam keadaan setia, dalam keadaan beriman, dalam keadaan sungguh-sungguh hidup menyenangkan Tuhan, sehingga kita bisa menikmati kehidupan kekal di dalamnya. Nah, menyikapi percobaan yang ketiga, kita perhatikan bahwa Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Tuhan memberi jalan keluar dari kesusahan, sehingga kita tidak larut dalam duka kita. Tuhan memberi penghiburan, Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk kita bisa ada jalan keluar melalui bimbingan firman Tuhan yang kita baca, melalui ibadah penghiburan seperti ini, melalui teman kerabat kita yang datang memberi semangat kepada kita, supaya kita tidak lemah dan jatuh dalam dosa, supaya kita tidak bersungut-sungut bila kita mengalami pencobaan seperti ini. Banyak orang yang tidak ingat memuliakan Tuhan. Waktu mereka dipisahkan dari kekasih-kekasihnya, mereka jauh dari gereja, jauh dari beriman kepada Tuhan, malah mereka mundur.
Nah, oleh sebab itu kita yakin bahwa kita yang hadir pada siang hari ini menghadapi pencobaan, menghadapi kesusahan, bahwa Tuhan memberi jalan keluar kepada kita. Tuhan yang memberi jalan keluar dari segala beban berat, dari linangnya air mata, dari kesusahan yang kita alami. Tuhan memberi kita keluar dari semua itu. Tuhan memberikan damai, memberikan sukacita, memberikan penghiburan abadi kepada kita, sehingga kita kuat dalam iman, kita kuat dan setia di dalam Tuhan. Menghadapi pencobaan seperti ini, kita harus kuat, kita harus setia, kita harus tegar, kita harus beriman dan memuliakan nama Tuhan. Dikatakan dalam yang terakhir, sehingga kamu dapat menanggungnya. Paulus katakan kepada orang-orang Korintus, menghadapi tantangan, cobaan, penderitaan, kelemahan segala macam, kita diberi Tuhan kuat untuk menanggung segala persoalan ini. Tuhan, dikatakan Paulus bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia katakan demikian. Hanya di dalam Tuhan kita dimampukan menanggung kesusahan, menanggung beban hidup ini. Hanya di dalam Tuhan ada kelepasan. Karena Tuhan itu maha kuasa. Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan hadirkan kita di bumi ini. Dia pemelihara kita yang setia. Dia penuntun kita sampai kita kembali kepada kehidupan kekal bersama Dia di surga. Inilah harapan kita, inilah keyakinan kita, inilah sikap kita menghadapi kesusahan, menghadapi tantangan hidup. Kita yakin bahwa pencobaan-pencobaan itu biasa saja, semua orang mengalaminya, dan kita juga dimampukan Tuhan untuk lolos, untuk menyelesaikan masalah duka cita ini. Tidak terlalu kita larut dalam duka cita, tapi kita cepat mengalami penghiburan, kekuatan dan iman yang kuat di dalam Tuhan. Inilah renungan kita hari ini. Kiranya memberkati kita. Kita berdoa untuk keberangkatan kita ke pemakaman. Pimpin kita dalam doa.